Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para teman-teman penggemar sosial media. Kali ini kami akan menyajikan sebuah pembahasan yang mengenai tentang Aqaidul Khamsin, yaitu akidah yang 50, yang mana akidah yang 50 ini diwajibkan bagi semua orang mukallaf untuk mengetahuinya. Akidah yang 50 ini dikenal dengan Aqaidul Khamsin, yang di dalamnya terdapat 50 akidah, 50 sifat yang harus kita yakini dan harus kita ketahui. Di dalamnya ada sifat wajibnya Allah 20, sifat muhalnya Allah 20, dan sifat jaiznya Allah 1. Kemudian ada 4 sifat wajib para rasul dan 4 sifat muhal para rasul, juga 1 sifat jaiz para rasul, yang semuanya berjumlah 50. Jaiz artinya adalah boleh-boleh saja, yakni sesuatu yang menurut akal mungkin ada dan tidak ada, itu namanya jaiz, ya. Fi kulli mumkinin aw tarkuhu, itu sifat jaiznya Allah. Allah itu boleh saja mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya, atau tidak mengerjakan. Jadi kita tidak bisa memaksa Allah, kita tidak bisa menuntut Allah untuk memenuhi kehendak kita. Maksudnya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu itu adalah Allah boleh menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu yang mungkin. Seperti Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Juga Allah menghendaki wujud, maka akan terjadi, dan bila tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia pilih. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat ke-28. Begitu juga sifat jaiz bagi Allah, yaitu memberi rezeki kita kepada makhluk ciptaannya atau tidak. Karena Allah lah yang menciptakan makhluk berikut pembuatannya, sebagaimana firman-Nya Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Quran surat As-Saffat ayat 37. Pembahasan di sini adalah tidak ada sesuatu yang wajib Allah kerjakan atau tinggalkan, karena Allah merupakan fa'il bil ikhtiyar, yakni zat yang menciptakan terhadap apa yang dikehendaki. Sebagaimana penjelasannya Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Tuhfatul Muridnya di halaman 141. Dalam kitab Tuhfatul Murid itu dijelaskan bahwa ketika Allah memberikan pahala kepada hambanya yang taat, maka itu semata-mata merupakan anugerah dari Allah. Paham ya? Jadi kita sebagai orang muslim yang taat itu, kalaupun nanti disiksa, itu jaiz bagi Allah. Akan tetapi Allah mempunyai sifat adil. Jadi pemberian pahala terhadap hamba yang taat itu adalah merupakan anugerah, bukan sebuah kewajiban. Dan jika Allah menyiksa hambanya yang bermaksiat, maka semata-mata merupakan keadilan Allah. Akan tetapi jika mengaca kepada sifat jaiznya Allah di atas, maka boleh saja Allah memberikan pahala kepada ahli maksiat dan memasukkannya ke surga, serta menyiksa ahli taat dan memasukkannya ke dalam neraka.
Karena ini jaiz bagi Allah, tidak ada yang melarang karena Allah adalah Tuhan. Bahkan kita tidak berhak mempertanyakan. Sebagaimana firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya itu dijelaskan ayat ke-21. Akan tetapi ini hanya tinjauan akal saja. Adapun menurut syariat, maka Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Karena hal itu merupakan perkara mustahil baginya mengenai hal ini. Allah telah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Seperti itu. Sungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Jadi Allah sudah berjanji barang siapa yang taat maka akan mendapatkan pahala. Maka akan dimasukkan ke surga. Adapun ancamannya kepada ahli maksiat bisa saja Allah menyalahinya dengan memasukkannya ke surga. Karena hal itu termasuk kemuliaan dan karunia dari Allah. Beruntunglah kalau kita termasuk orang yang ahli maksiat kemudian Allah mengampuni dan memasukkan ke dalam surga. Amin, amin. Kesimpulan bahwa taat dan maksiat itu tidak akan menimbulkan manfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah zat yang memberikan manfaat dan bahaya. Maka dari itu, ketaatan seseorang hamba tidak mewajibkan bagi Allah untuk memberinya pahala. Sedangkan hamba-hamba yang maksiat itu tidak menetapkan bahwa mereka wajib disiksa. Hanya saja taat dan maksiat itu adalah sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi pahala kepada hambanya yang taat sebagai karunia-Nya dan akan menyiksa hambanya yang maksiat sebagai bentuk keadilannya. Ini adalah uraian atau sedikit penjelasan dari sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita yakini dan wajib kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ilannya Imam Asy-Syakhawi bercerita bahwa kaum Yahudi dari